Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, kembali lagi di channel Rajin Belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 2 sekolah dasar bab 7 Sayang Lingkungan. Materi ini sesuai dengan buku paket Kurikulum Merdeka. Nah, di part 2 ini kita akan belajar mulai halaman 153 sampai dengan 166. Yuk anak-anak, kita mulai ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita belajar kosakata baru ya. Ada kata perabot, terurai, dan ekobrik. Nah, yuk kita cari tahu apa artinya semua itu ya. Definisi kata menurut KBBI, perabot artinya barang-barang perlengkapan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Terurai artinya unsur-unsur persenyawaan yang sudah terpisah. Ekobrik artinya botol plastik yang diisi dengan sampah plastik hingga padat. Setelah kalian memahami arti dari kosakata baru tersebut, saatnya berlatih menggunakan kosakata baru tadi anak-anak. Nomor 1, di sekolah kami belajar membuat, jawabannya ekobrik. Nomor 2, sampah makanan lebih mudah jika dikubur, jawabannya terurai. Nomor 3, ketika pindah rumah, keluarga kami membawa semua dengan truk. Jawabannya perabot. Saatnya menulis. Tuliskan ulang cara pembuatan ekobrik di buku tulismu. Gunakan kata-kata kunci berikut. Kemasan plastik, keringkan, tekan, cuci, botol plastik, dipotong-potong. Nah, berikut alternatif jawabannya ya anak-anak. Kata yang dicetak tebal itu adalah kata kunci yang perlu digunakan untuk membuat sebuah tulisan. Kalian bisa menggunakan kata-kata lain yang memiliki makna sama. Nah, selamat mencoba ya. Saatnya bercerita. Bayangkan jika kalian memiliki banyak ekobrik. Perabot apa yang ingin kalian buat? Kalian bisa membuat meja, kursi, hingga lemari. Mengapa kalian ingin membuatnya? Karena untuk mengurangi sampah plastik serta mendaur ulangnya dengan media botol plastik untuk dijadikan sesuatu yang berguna. Bagaimana kalian akan membuatnya? Ceritakan rencana kalian di depan kelas. Berikut ini alternatif jawabannya ya anak-anak. Aku akan membuatnya dengan mengumpulkan kemasan plastik seperti bungkus makanan. Cuci hingga bersih, lalu keringkan. Lalu siapkan botol plastik bekas yang sudah bersih. Selanjutnya, masukkan kemasan plastik yang sudah dipotong-potong. Kemudian, tekan plastik hingga mampat. Lakukan sampai botol tidak kempes jika ditekan. Kegiatan membaca. Bacalah cerita berikut bersama guru. Judulnya Ketika Hujan Turun. Hore, akhirnya hujan turun. Dida senang udara tidak lagi panas. Dia juga bisa bermain air sepuasnya. Hujan tidak berhenti turun selama 3 hari. Dida pun mulai bosan. Kapan hujan akan berhenti? Ibu juga melarangnya main hujan lagi. Nanti kamu bisa sakit, kata ibu. Ternyata hujan terus-menerus tidak menyenangkan. Dida kesulitan bergerak ketika memakai jas hujan. Payungnya juga sering tertiup angin. Tidak asyik. Nah, coba kalian perhatikan kata yang diblok dengan warna kuning ya anak-anak. Nah, di bahas bahasa kita akan belajar kata ulang yang menggambarkan sesuatu yang terjadi berulang. Kita lanjutkan lagi ceritanya ya. Namun ada hal lain yang membuat Dida cemas.
Air sungai semakin tinggi, arusnya membawa banyak sampah. Mengapa orang membuang sampah di sungai? Bukankah itu akan menyebabkan banjir? Tidak ingat bencana banjir tahun lalu, barang-barang di rumah rusak atau hilang. Orang-orang pun jatuh sakit. Dida tidak ingin itu terjadi lagi. Kapan hujan akan berhenti? Nah, coba kalian perhatikan kata yang diblok dengan warna kuning ya anak-anak. Bahas bahasa kali ini, kata ulang menunjukkan jumlah benda lebih dari satu. Tanda hubung seperti simbol berikut ini ditulis di antara kata ulang. Kata ulang memiliki beberapa arti. Pertama, menunjukkan jumlah yang lebih dari satu. Contohnya, buku-buku, meja-meja. Selanjutnya, nomor 2, menunjukkan sesuatu yang terjadi berulang. Contohnya, terus-menerus, berkali-kali. Kegiatan berdiskusi. Berdiskusilah dengan 3 teman kalian. Buatlah 2 contoh kata ulang, lalu tuliskan di papan tulis. Baiklah anak-anak, selamat dicoba ya bersama teman-teman kalian. Bu Guru yakin kalian pasti bisa. Baca cerita ketika hujan turun sekali lagi, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Siapa nama tokoh utama pada cerita di atas? Jawabannya Dida. Apa yang dia rasakan ketika hujan turun? Dida merasa senang karena udara tidak lagi panas. Dida juga bisa bermain air sepuasnya. Apa yang dia rasakan ketika hujan tidak berhenti? Dida pun mulai bosan. Dida juga kesulitan bergerak ketika memakai jas hujan. Payungnya juga sering tertiup angin. Bencana alam apa yang disebut dalam cerita? Jawabannya adalah banjir. Pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah bencana itu? Jawabannya, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian melakukan reboisasi tanaman, khususnya jenis tanaman dan pepohonan yang dapat menyerap air dengan cepat. Dan membersihkan lingkungan dan membersihkan sampah di dalam saluran air agar tidak tersumbat. Kegiatan menulis. Nomor 1, perhatikan gambar pertama dalam cerita. Apakah gambar tersebut sesuai dengan teks? Jelaskan pendapat kalian. Sekarang kita lihat kembali gambar pertama dalam cerita ya anak-anak. Nah, bagaimana menurut kalian? Menurut saya, gambar pertama dalam cerita tidak sesuai dengan teks. Teks pada paragraf pertama bercerita tentang Dida yang merasa senang udara tidak lagi panas dan bisa bermain air sepuasnya karena hujan turun. Namun, gambar pertama menampilkan Dida yang terlihat murung dan sedih. Seharusnya gambar pertama dalam cerita menampilkan gambar Dida yang senang karena hujan dan bermain air sepuasnya. Nomor 2, bekerjalah bersama seorang teman kalian. Bacalah puisi berikut, lalu buatlah sebuah puisi sederhana tentang banjir. Kemudian bacakan puisi kalian secara bergantian. Nah, kalian coba baca puisi ini bersama teman kalian ya. Dan ini alternatif sebuah puisi sederhana tentang banjir. Silakan kalian bacakan secara bergantian di depan kelas. Selamat mencoba anak-anak. Jurnal membaca. Mintalah orang tua kalian mengunduh buku berjudul Terdampar di Dunia Plastik. Buku tersebut bercerita tentang anak bernama Dino. Ia melakukan perjalanan ke masa depan. Apa yang ia temui di sana? Nah, baca ceritanya sampai selesai ya. Jangan lupa isi jurnal membacanya dan beri bintang untuk buku ini. Kegiatan kreativitas.
Rancanglah perabot untuk sekolah kalian. Tentukan jenis botol plastik yang akan kalian pakai. Lalu tentukan batas waktu pengumpulannya. Buatlah 1 botol EcoBrick di rumah. Libatkan keluarga kalian untuk ikut membantu. Bawa EcoBrick yang sudah siap pakai. Lalu buatlah sebuah perabot bersama guru kalian. Selamat berkreasi anak-anak. Asik, bab 7 sudah selesai. Apa yang sudah kalian pelajari? Salinlah tabel berikut di buku kalian ya, kemudian isi dengan tanda centang. Setelah belajar bahasa Indonesia bab 7 sayang lingkungan, lanjutkan dengan berlatih soal-soal berikut ini ya. Tetap di channel Rajin Belajar. Sekian dan terima kasih anak-anak, semoga bisa membantu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini seluas-luasnya. Oh ya, tekan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel Rajin Belajar untuk video pembelajaran terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.